warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Retno doain sehat ya. Perkenalkan, nama saya Retno Dwi Andani, bisa dipanggil Retno. Saya berasal dari kelas 2A, Prodi PGSD dengan NIM 2302101022. Kali ini Retno sudah membuat media pembelajaran IPS sekolah dasar dengan materi kegiatan ekspor dan impor. Mari kita simak penjelasannya. Perlu teman-teman ketahui bahwa kegiatan ekspor dan impor ini sangat memegang peranan besar dalam kegiatan perekonomian suatu negara yang dapat menambah devisa negara. Hal ini terbukti karena adanya kegiatan kepabeaan dari negara pengirim menuju ke negara penerima, seperti itu. Nah, kegiatan ekspor dan impor ini bisa disebut juga dengan perdagangan internasional ya teman-teman, di mana awal mulanya perdagangan di suatu negara yang dulu itu hanya bisa dikirim antar kota saja. Jadi dari kota satu menuju ke kota yang lainnya. Nah, kini berkembang teknologinya teman-teman, menjadi perdagangan internasional yang kita kenal ekspor dan impor ini, yang bisa mengirim barang atau jasa dari negara satu menuju ke negara yang lainnya. Nah, contoh saja itu kita bisa belanja online ya teman-teman sekarang melalui aplikasi Orange saja, seperti itu. Kita bisa membeli peralatan atau baju dari negara satu ke Indonesia. Jadi dikirim dari luar negeri, seperti itu. Nah, hal ini juga berguna untuk menambah kesempatan pekerjaan ya teman-teman. Jadi kan pasti dalam ekspedisi itu kan dibutuhkan banyak orang, seperti yang bagian packing, terus yang bagian mengantar dan antar kota, terus bagian yang menjadi pengantar untuk penerimanya, itu kan sendiri-sendiri. Jadi dibuka kesempatan kerja yang lebih luas. Terus selain itu juga menambah devisa negara, dan yang terakhir yaitu bisa meningkatkan teknologi. Jadi kita lebih bisa peka terhadap teknologi dan menggunakannya dengan baik, seperti itu. Nah, dalam kegiatan ekspor dan impor ini, tentunya dalam satu negara itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dari sumber dayanya, terus iklimnya, letak geografisnya, terus kegiatan ekonominya. Nah, melalui kegiatan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kegiatan ekspor dan impor ini berguna untuk menjalin kerjasama antara negara satu dan negara yang lainnya, sehingga apa yang dibutuhkan dari negara yang tidak ada ini bisa terpenuhi dengan baik, seperti itu. Misal saja dari negara A memiliki sumber daya kakao, sedangkan negara B ini tidak punya. Jadi negara A ini bisa mengirimkan sumber daya kakaonya itu ke negara B, sehingga negara B ini bisa memenuhi kebutuhan kakao di negaranya, seperti itu. Nah, mari kita bahas lebih lanjut tentang ekspor dan impor melalui pengertiannya. Nah, tadi kan ada dua kegiatan ya teman-teman, yaitu kegiatan ekspor dan impor. Untuk yang pertama yaitu kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor ini yaitu kegiatan menjual barang dari dalam negeri menuju ke luar negeri. Nah, di sini ada pengertian dari kegiatan ekspor, yaitu kegiatan menjual barang dari dalam negeri menuju ke luar negeri. Nah, nama badan atau perseorangan dari kegiatan ekspor disebut dengan eksportir. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk kegiatan yang kedua yaitu ada kegiatan impor. Nah, kegiatan impor ini kegiatan membeli barang dari luar negeri menuju ke dalam negeri. Nah, di sini ada pengertian dari kegiatan impor, yaitu kegiatan membeli barang dari luar negeri menuju ke dalam negeri. Nah, untuk nama badan atau perseorangan dari kegiatan impor yaitu dinamakan importir. Seperti itu teman-teman. Nah, kita sudah mengenal kegiatan ekspor dan impor ya tadi teman-teman. Nah, kegiatan perdagangan internasional ini memiliki kegiatan lagi nih di dalamnya, yaitu ada 3 kegiatan ekonomi dalam perdagangan, yaitu yang pertama ada produksi, dan yang kedua ada konsumsi, dan yang ketiga ada distribusi, di mana ketiga ini memiliki peran yang berbeda-beda tentunya teman-teman.
Mari kita simak penjelasannya. Nah, tadi kan ada 3 kegiatan ekonomi dalam suatu negara ya teman-teman. Ada produksi, terus distribusi, terus konsumsi, seperti itu. Nah, yang pertama ada produksi. Nah, produksi ini di sini memiliki pengertian bahwa suatu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Jadi dalam produksi ini kegiatan yang menghasilkan barangnya itu seperti kayak petani kan menghasilkan padi yang diubah menjadi beras. Nah, beras itu yang diproduksi namanya seperti itu. Nah, pelaku dari produksi itu dinamakan produsen, teman-teman. Di sini produsen ya. Terus yang kedua ada distribusi. Nah, distribusi di sini memiliki pengertian bahwa kegiatan yang menyalurkan barang yang diproduksi kepada konsumen. Jadi produk distribusi ini yang menyalurkan barangnya dari si pembuat menuju si pembeli, seperti itu. Seperti kayak pedagang-pedagang kecil kayak tong-kelantong seperti itu. Terus kayak banyak kan pedagang-pedagang di pasar yang menjual barangnya, itu namanya distribusi seperti itu. Dan kegiatan terakhir yaitu kegiatan konsumsi di sini ya teman-teman. Kegiatan konsumsi ini yaitu kegiatan menghabiskan nilai guna dari produksi. Jadi menghabiskan apa yang sudah diproduksi seperti itu. Ketika kita mengonsumsi makan nasi itu kita termasuk dalam konsumsi, kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan konsumsi ini memiliki orang atau badan yang disebut dengan konsumen. Di mana dalam ketiga kegiatan ekonomi ini memiliki peran yang berbeda-beda tentunya ya. Nah, yang pertama ada peran dari produksi. Nah, produksi ini memiliki peran yang pertama menghasilkan barangnya. Terus yang kedua memenuhi kebutuhan dari konsumen seperti itu. Terus yang ketiga bisa menambah pendapatan tentunya kan. Terus yang kedua ada distribusi, di mana peran distribusi ini yaitu menyalurkan barang dari produksi menuju ke konsumen. Seperti itu. Yang kedua sebagai perantara antara produksi dan konsumen. Terus yang ketiga yaitu dapat menambah penghasilan dari kegiatan distribusi ini tentunya. Dan yang terakhir ada konsumen, yaitu sebagai mengonsumsi apa yang telah dihasilkan dari produksi. Terus yang kedua bisa memenuhi kebutuhannya, dan yang ketiga bisa setelah selesai sudah materi yang Retno jelasin tadi, ada kegiatan ekspor dan impor dan juga kegiatan ekonomi dalam negara ini. Nah, untuk selanjutnya Retno punya kuis gambar ya teman-teman. Di sini terdapat beberapa gambar yang teman-teman bisa perhatikan. Retno perlihatkan satu-satu, yaitu ada gambar bahan tekstil, terus yang kedua ada gambar motor, yang ketiga ada gambar peralatan dapur, yang keempat ada gambar alat medis, yang kelima ada gambar pohon karet, terus yang keenam ada gambar kayu, dan yang ketujuh ada gambar pohon kakao atau kita bisa sebut pohon coklat ya teman-teman. Nah, dari gambar-gambar ini teman-teman nantinya bisa berpikir apakah kegiatan atau barang yang dihasilkan dari ini itu termasuk kegiatan ekspor atau kegiatan impor, seperti itu ya teman-teman. Mari kita bahas satu-satu dulu ya. Untuk bahan tekstil, menurut teman-teman ini kegiatan ekspor atau impor, teman-teman? Coba dipikirkan dulu. Baik, sudah dipikirkan. Untuk bahan tekstil ini merupakan kegiatan impor, jadi kita membeli dari luar negeri.
Terus untuk motor merupakan kegiatan ekspor atau impor, teman-teman. Baik, sudah dipikirkan bahwa kegiatan produksi motor ini merupakan kegiatan impor. Terus untuk kayu ini merupakan kegiatan ekspor atau impor nih, teman-teman. Baik, udah dipikirkan bahwa produksi kayu ini merupakan kegiatan ekspor. Jadi Indonesia itu bisa mengirimnya ke luar negeri seperti itu. Terus untuk kakao ini merupakan ekspor atau impor ya, teman-teman. Baik, udah dipikirkan. Nah, untuk kakao ini merupakan kegiatan ekspor ya, teman-teman. Jadi kita bisa kirim. Jadi Indonesia punya kakao. Nah, untuk ketiga ini bisa teman-teman pikirkan sendiri ya. Bisa tanya-tanya di kolom chat di YouTube ini, nanti kita bahas bareng-bareng. Terus ada satu lagi soal. Di sini ada beberapa soal ya, teman-teman. Sebentar, ambil dulu ya. Beberapa saja. Di sini terdapat beberapa soal. Nah, di mana soal ini itu terkait dengan kegiatan ekonomi yang ada 3 tadi. Nah, misalnya saja Retno bahas beberapa aja ya. Yang pertama ini ada produksi tembikar. Tembikar ini merupakan kegiatan ekonomi apa? Coba teman-teman berpikir dulu sebentar. Udah dipikirkan? Nah, kegiatan pengrajin tembikar atau produksi tembikar ini termasuk kegiatan produksi ya, teman-teman. Terus yang kedua ada membeli pakaian. Ini merupakan kegiatan apa nih, teman-teman? Coba teman-teman pikir dulu nih. Baik, udah dipikirkan? Nah, kegiatan membeli pakaian ini termasuk kegiatan konsumen. Ya, konsumen atau konsumsi bisa kita sebut itu. Jadi kegiatan itu konsumsi dan pelakunya yaitu konsumen. Terus ini ada soal lagi yaitu nih, suatu pabrik mengekspor kayu ke negara lain. Nah, ini mengekspor itu seperti kegiatan apa, teman-teman? Pasti teman-teman tahu ya, kata mengekspor. Baik, teman-teman pikirkan dulu. Sudah? Nah, kegiatan ini, mengekspor ini termasuk kegiatan distribusi. Jadi, menyalurkan barang dari produksi ke konsumen. Seperti itu. Baik, itu saja yang Retno bisa bahas untuk video kali ini. Karena di sini banyak sekali ya soalnya, teman-teman. Waktunya juga sudah cukup. Sekian pemaparan materi dari Retno kali ini. Kurang lebihnya Retno mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.